Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Ulfa, BP 181044-1003. Saya akan menjelaskan tentang heat engine and refrigerator. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang heat engine atau mesin kalor. Mesin kalor adalah perangkat atau mesin yang dapat menyerap panas dan mengubah sebagian energi itu menjadi kerja. Contohnya adalah turbin uap yang digunakan untuk menghasilkan listrik di sebagian besar. Adapun skema kerja dari mesin kalor seperti yang kita lihat pada gambar menunjukkan aliran energi masuk dan keluar dari mesin kalor. Panas yang diserap mesin berasal dari tempat yang disebut reservoir panas, sedangkan limbah panas dibuang ke reservoir dingin. Temperatur reservoir ini, TH dan TC, diasumsikan tetap. Simbol KH menggambarkan panas yang diserap dari reservoir panas dalam beberapa periode waktu tertentu, dan KE untuk panas yang dikeluarkan dari reservoir dingin. Kerja bersih yang dilakukan oleh mesin selama waktu ini disimbolkan menjadi W. Energi masuk sebagai panas dari reservoir panas dan menghasilkan kerja pada mesin dan sebagai limbah panas yang dialirkan ke reservoir dingin. Keuntungan mengoperasikan mesin kalor adalah sebanding dengan kerja yang dihasilkan, dan biaya operasi adalah kalor yang diserap. Selanjutnya, efisiensi mesin kalor, di mana efisiensi dari mesin kalor merupakan hasil bagi antara usaha yang dilakukan dengan kalor yang diserap. Yang pertama, untuk menentukan TH dan TC yang tetap, kita menggunakan rumus efisiensi sama dengan W per KH. Untuk TH dan TC ditentukan hukum 1 termodinamika, kita menggunakan rumus efisiensi sama dengan KH dikurang QC per KH sama dengan 1 kurang QC per KH, di mana nilai KH tersebut sama dengan QC ditambah W. Dan untuk TH dan TC ditentukan oleh hukum termodinamika kedua. Rumusnya yaitu QC per TC besar sama dari KH per TH, atau QC per KH besar sama TC per TH, di mana E kecil sama dari 1 dikurang TC per TH. Secara umum, untuk efisiensi maksimum terbesar terjadi apabila reservoir dingin menjadi sangat dingin atau reservoir panas menjadi sangat panas, atau keduanya. Semakin kecil rasio TC per TH, semakin efisien mesin tersebut. Selanjutnya, siklus Carnot. Setiap mesin memiliki apa yang disebut dengan zat kerja, yaitu bahan yang mampu menyerap panas, membuang panas, dan melakukan kerja. Pada banyak mesin kalor, zat yang bekerja adalah gas. Nah, pada siklus ini terjadi pemuaian isotermal pada suhu kurang dari TH, dan kompresi isotermal pada suhu lebih besar dari TC. Agar tidak ada panas yang mengalir masuk atau keluar saat gas berada pada suhu menengah, maka proses perantara ini harus adiabatik. Adapun 4 langkah siklus Carnot, yang A yaitu pemuaian isotermal di TH sambil menyerap panas. B, ekspansi diabatik dari TH ke TC. Yang C yaitu kompresi isotermal di TC saat mengeluarkan panas. Dan D, kompresi diabatik kembali dari TC kembali ke TH. Sistem harus berada dalam kotak termal dengan reservoir panas selama langkah A dan dengan reservoir dingin selama langkah C. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang refrigerator atau mesin pendingin. Mesin pendingin adalah mesin kalor yang dioperasikan secara terbalik. Diagram umum dari mesin pendingin dapat kita lihat di slide, di mana panas yang dihisap dari cold reservoir atau bagian dalam lemari es adalah QC, sedangkan energi listrik yang disuplai dari stop kontak adalah W, serta ada juga beberapa limbah panas yang dibuang keluar oleh mesin pendingin. Efisiensi mesin pendingin. Efisiensi mesin pendingin didefinisikan sebagai perbandingan antara keuntungan
dan biaya di mana keuntungannya adalah QC sedangkan biayanya adalah W. Secara matematis, efisiensi dinyatakan sebagai coefficient of performance atau disingkat dengan COP. Di mana untuk TH dan TC tetap, rumusnya COP sama dengan QC per W. Dan untuk TH dan TC ditentukan berdasarkan hukum 1 termodinamika. Rumusnya yaitu COP sama dengan QC per QH dikurang QC sama dengan 1 per QH per QC dikurang 1. Di mana nilai QH sama dengan QC ditambah W. Dan untuk TH dan TC ditentukan hukum 2 termodinamika, yaitu QH per TH besar sama dari QC per TC atau QH per QC besar sama TH per TC, di mana COP kecil sama 1 per TH per TC dikurang 1 atau sama dengan TC per TH dikurang TC. Demikianlah penjelasan saya tentang heat engine and refrigerator atau mesin kalor dan mesin pendingin. Terima kasih saya ucapkan atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.